Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dosen Berbicara. Pada pertemuan kali ini, saya akan awali dengan aforisma hukum atau adigium hukum, yaitu Fiat Justitia Ruat Caelum. Tegakkanlah hukum walaupun langit akan runtuh. Lex non humano higen exo sigitatak. Hukum tidak memanusiakan bagi manusia yang tidak manusiawi. Nah, mengapa saya awali diskusi pada hari ini dengan menggunakan adigium hukum atau aforisma hukum? Karena kita akan mendiskusikan kasus yang tengah viral di media sosial, yaitu adalah pengakuan dari Habib Bahar bin Smith yang telah ditembak oleh orang tidak dikenal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kasus tersebut. Nah, di mana bahwa kita ketahui beberapa hari yang lalu bahwa Habib Bahar ini dia telah mengaku dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa dia telah ditembak oleh orang tidak dikenal. Nah, dengan laporan tersebut maka polisi bertindak, lalu polisi mengecek olah TKP lah ya, olah TKP perkara gitu di tempat kejadian perkara, dan fakta menunjukkan bahwa polisi menyebutkan tidak ditemukannya selongsong peluru ataupun proyektil peluru di tempat kejadian perkara itu. Dan yang kedua, polisi memeriksa 18 saksi dan juga kurang cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum atau sesuai dengan pasal 184 hukum acara pidana, yaitu adalah pembuktian atau barang bukti itu. Nah, dan yang ketiga adalah bahwa ditemukan hasil forensik dari pihak kesehatan atau dokter yang menangani Habib Bahar bin Smith ini. Tetapi di sini polisi tidak mendapatkan hasil forensik tersebut dari pihak kedokteran atau pihak rumah sakit, dikarenakan dengan alasan dokter mengatakan ini demi menjaga privasi daripada kliennya atau dari Habib Bahar ini sendiri. Nah, kasus ini itu telah diselidiki oleh pihak kepolisian hingga sampai saat ini. Nah, dari beberapa bukti tadi yang telah diinvestigasi bahwa masih belum cukup untuk menentukan Habib Bahar ini ditembak atau tidak ditembak, atau dia hanya membuat berita hoax saja. Nah, kita merujuk kepada asas hukum pidana. Mungkin anak hukum semua tahu dengan asas hukum pidana, yaitu adalah in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa di dalam hukum pidana barang bukti atau alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, inilah adigium yang digunakan oleh orang-orang hukum pidana untuk menentukan bahwa orang tersebut korban, bahwa orang tersebut adalah benar-benar seorang tersangka. Jadi bahwa barang bukti itu harus lebih terang daripada cahaya itu sendiri. Nah, inilah yang tidak ditemukan sebagai bukti yang konkret atau bukti yang sah di mata hukum atau sesuai dengan pasal 184 hukum acara pidana, yaitu adalah berbicara masalah barang-barang bukti tersebut. Walaupun di dalam 184 hukum acara pidana kita melihat bahwa ada beberapa kategori, yaitu adalah keterangan daripada tersangka, habis itu ada petunjuk, ada surat, ada keterangan ahli, ada saksi. Tetapi satu pun di dalam hukum acara pidana, yaitu dalam pasal 184 hukum acara pidana ini belum cukup untuk meyakinkan penyidik untuk menentukan bahwa kasus tersebut Habib Bahar adalah ditembak atau dia sebagai korban. Itu masih belum cukup bukti. Nah, bahwa kita melihat ini kan kasus sedang diinvestigasi oleh pihak kepolisian terkait gitu ya. Polisi telah menelusuri barang-barang bukti ataupun saksi, bahkan juga sudah memeriksa 18 saksi tadi yang telah disebutkan, bahwa semuanya juga belum cukup untuk memastikan bahwa Habib Bahar ini ditembak. Bahwa juga menunjukkan Habib Bahar mengatakan kan ada nih di media sosial itu menunjukkan bahwa sorban dan bajunya itu ada lumuran darah, dan itu juga tengah diinvestigasi oleh pihak kepolisian, dan ini belum ada pengafirmasian lebih lanjut bahwa darah tersebut adalah bekas tembakan daripada orang tidak dikenal ya, sesuai dengan pengakuannya Habib Bahar ini. Nah, di sini saya ada sedikit berspekulatif bahwa Habib Bahar ini dia apakah benar-benar ditembak atau dia hanya membuat cerita hoax karena untuk mengalihkan isu terkait masalah nasab yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pun
seandainya Habib Bahar terbukti bahwa dia itu hanya membuat cerita, dia ditembak untuk sebagai pengalian isu, maka menurut di dalam hukum pidana bahwa kita merujuk dalam Wetboek van Strafrecht atau dalam KUHP itu menunjukkan bahwa Habib Bahar itu ya nggak seharusnya dia menggunakan laporan palsu untuk menghilangkan stigma atau mengalihkan stigma terkait masalah konflik masalah DNA Habib ini sendiri, dan itu tidak dibenarkan oleh hukum. Bahkan kalau jika kita lihat, kalau memang terbukti seperti itu, Habib Bahar membuat berita hoax, lalu dengan berita hoax tersebut dia melaporkan atau ke polisi, melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia tengah ditembak, sebenarnya itu adalah tidak ditembak atau dia hanya mengada-ada saja. Justru ini adalah umpan balik bagi Habib Bahar bahwa Habib Bahar akan dikenakan pasal 220 KUHP, yaitu adalah di mana dia memberikan keterangan atau laporan yang sifatnya adalah fiktif. Nah, kita kan bisa melihat bahwa subjek di dalam pasal 220 KUHP ini ada unsur-unsur di dalam pasal tersebut yang dimana adalah kata barang siapa, yaitu barang siapa ya siapa saja, termasuk Habib Bahar juga termasuk di dalamnya atau siapapun. Dan yang kedua adalah dia mengetahui bahwa laporan tersebut adalah laporan palsu. Dan yang ketiga adalah bahwa unsur di dalam pasal 220 ini menyatakan, unsur yang ketiga adalah dan dia mengetahui bahwa itu bukanlah suatu tindak pidana. Maka jika tiga unsur pasal tersebut sudah masuk ke dalam pasal 220, maka penyidik sudah bisa memastikan seandainya memang terbukti itu adalah hoax, maka bisa dipastikan itu masuk di dalam pasal 220 KUHP itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi ancaman pidana bagi Habib Bahar bin Smith kalau jika terjadi memang tidak ditemukannya fakta-fakta hukum yang tengah diakui sebagai dia korban daripada penembakan. Jika itu tidak terjadi dan itu dia hanya mengada-ada, maka siap-siap saja gitu Habib Bahar dikenakan dengan pasal 220 KUHP ini sendiri. Nah, itu yang menjadi ancaman bagi Habib Bahar bin Smith. Nah, dan yang kedua adalah di mana Habib Bahar ini dia kan banyak nih diserang oleh para netizen terkait masalah nasabnya itu terputus oleh beberapa kalangan, yaitu dari netizen Indonesia mengatakan bahwa Habib Bahar itu sudah terputus dia nasabnya secara Rasulullah, makanya dia bergembar-gembor, mungkin dia berpikir bagaimana nih caranya untuk mengalihkan isu supaya itu tidak diperpanjang, yaitu dengan menggunakan isu dia tengah ditembak. Dan ini menurut saya adalah cara yang kuno gitu, karena kasus sebelumnya itu pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait itu kan juga melakukan laporan palsu, dan ini sama. Menurut saya tuh Habib Bahar ini nggak kreatif gitu untuk melakukan sesuatu pengalihan isu. Dan pesan buat Habib Bahar juga, Habib Bahar kayaknya nggak bosan-bosan gitu ya. Dia masuk penjara, keluar, masuk, kayak nggak bosan-bosan gitu. Kasus yang pertama kan kita tahu bahwa Habib Bahar ini dia kasus pertamanya dia masuk penjara itu adalah kasus pemukulan anak-anak, dan yang kedua adalah kasus terkait masalah berita hoax, dan yang ketiga ini nih, hati-hati, yang ketiga ini seandainya polisi menyatakan bahwa itu adalah cerita yang dikarang atau laporan palsu atau pengakuan palsunya Habib Bahar, maka siap-siap Habib Bahar akan dikenakan pasal dalam KUHP, yaitu pasal 220 tersebut. Makanya dalam asas hukum pidana ini kan nggak serta-merta orang dilaporkan lalu dia diperiksa sebagai korban, nggak seperti itu, karena memang untuk menentukan tersangka dan untuk menentukan korban apakah benar kasus ini adalah kasus murni tindak pidana, maka ada yang namanya tadi adalah asas hukum pidana, yaitu adalah in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa di dalam hukum pidana barang bukti atau alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, ini buat apa? Untuk menentukan bahwa ini adalah tersangka dan ini adalah benar-benar korban. Jadi bukan untuk mengada-ada bahwa saya adalah korban, bahwa saya adalah tersangka. Itu tidak mengada-ada, karena di dalam hukum tadi kita berbicara masalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Mungkin itu saja diskusi pada hari ini.